Tuhan, kalau peristiwa Natal tidak pernah terjadi, maka betapa sia-sianya hidup kami menuju kepada kebinasaan kekal. Tapi kami mengucap syukur kepada Tuhan yang mau dan rela lahir di dalam dunia ini, dalam segala keterbatasan, supaya kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, penuh dengan kebobrokan ini, boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, kami pada pagi ini biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menilik dan melawat setiap hati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Dan pagi ini mari kita dalam ibadah pagi ini, mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita menyimak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3.426 triliun 140 miliar 203 juta sekian rupiah. Itulah biaya yang dikeluarkan oleh negara Qatar untuk menyelenggarakan Piala Dunia yang baru saja ditutup minggu lalu. Pagelaran Piala Dunia dengan biaya yang paling mahal dalam sejarah manusia, saudara. Demi melahirkan satu tim raja sepak bola sejagat, diperlukan biaya ribuan triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melahirkan raja di atas segala raja di Natal yang pertama? Kemudian berapa biaya paling mahal yang dibutuhkan untuk satu pohon Natal? Saudara, tidak jauh dari negara Qatar, ada negara yang namanya Uni Emirat Arab. Pada tahun 2010 yang lalu, di salah satu hotel di negara Uni Emirat Arab itu, namanya Emirat Palace Hotel, mereka memasang satu pohon Natal yang disebut-sebut sebagai pohon Natal yang paling mahal dalam sejarah. Biaya untuk membuat pohon Natal ini, kalau dirupiahkan, 177 miliar rupiah. Kalau cuma pohonnya nggak terlalu mahal, mungkin cuma puluhan juta. Tapi yang membuat mahal adalah apa dekorasinya di pohon Natal itu. Ada banyak sekali berlian, ada banyak sekali emas, mutiara, batu safir, batu emerald atau zamrud.
Nggak cukup dengan batu mulia dan logam-logam mulia itu, tapi mereka juga pasang juga jam-jam tangan emas digantungkan di pohon Natal itu. Kalung-kalung emas, gelang-gelang emas di pohon Natal itu. Mungkin kita berpikir, kenapa sih harus semewah itu? Tapi karena hotel ini sudah banyak diserbu oleh orang-orang super kaya dari seluruh dunia, maka hiasan seperti ini dipandang wajar. 177 miliar rupiah untuk satu pohon Natal. Saudara, untuk merayakan sebuah momen luar biasa yang penuh sukacita, seringkali manusia itu berpikir bahwa momen itu harus diwarnai dengan segala gemerlap kemewahan, segala hadiah-hadiah yang mahal, segala pesta pora. Tapi ternyata bukan itu yang ada di dalam rencana Tuhan untuk Natal yang pertama. Saudara, berapa biaya yang dibutuhkan untuk Natal yang pertama? Saudara, ini karangan saya saja ya. Tapi saya perkirakan kalau Yusuf dan Maria disuruh membuat laporan pertanggungjawaban untuk kelahiran Yesus, maka mungkin ini yang keluar di laporan pertanggungjawaban itu. Ini karangan saya ya. Sewa kandang dan palungan paling-paling cuma 50.000 rupiah. Beli kain lampin 2 meter ya paling-paling cuma 60.000 rupiah. Beli rumput untuk keledai dari Nazaret ke Bethlehem ya mungkin sekitar 100.000 rupiah. Beli 2 selimut untuk papah mamahnya bayi Yesus ya mungkin total 140.000 rupiah. Baju bayi dan seterusnya. Saya total nggak sampai 1 juta. Apalagi sampai miliaran, apalagi sampai triliunan. Saudara. Padahal yang lahir adalah raja di atas segala raja. Tapi itulah Natal, saudara. Itulah Natal. Natal adalah Allah yang rela datang ke dunia dalam keterbatasan. Saudara, firman Tuhan berkata di tadi ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara, apa pentingnya ada catatan ini? Saudara? Apa pentingnya nama Kaisar Agustus dicatat di sini? Saudara? Karena Allah menjelma jadi manusia itu lahir di dalam sejarah manusia. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang melampaui waktu, Allah yang di luar waktu. Masuk ke dalam satu momen waktu dalam sejarah manusia. Dan kapan itu? Pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Dan momen yang maha penting untuk umat manusia itu diceritakan dengan sangat singkat dan sederhana. Saudara, di ayat yang ke-7 mencatat bahwa dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Titik. Cuma satu kalimat yang sangat sederhana, yang singkat untuk mencatat peristiwa yang maha penting itu. Karena memang TKP-nya Natal adalah daerah pinggiran. Jauh dari gemerlap pusat kekaisaran Romawi. Jauh dari keramaian ibu kota Yerusalem. Jauh dari semua panggung utama sejarah dunia ini. Saudara-saudara, hanya di kota kecil yang namanya Bethlehem, yang kebetulan adalah kampung halamannya Raja Daud. Yesus tidak lahir di dunia dengan lahir di istana, dibungkus dengan kain yang mahal warna ungu, tidak dibaringkan di box bayi dari emas, dari marmer, dari gading, dikelilingi oleh 10 orang babysitter. Tidak, saudara. Momen Natal pertama itu terjadi di sebuah kandang binatang yang baunya sama saja dengan kandang-kandang binatang lainnya.
Tidak ada lingkaran halo di atas bayi Yesus. Nggak ada, saudara. Nggak ada fotografer dari koran radar Yerusalem yang datang ke kandang itu pada malam itu. Nggak ada. Nggak ada kru televisi Yerusalem One yang datang di kandang itu pada malam itu. Nggak ada, saudara. Cuma ada seorang tukang kayu muda dan seorang wanita muda yang berasal dari dusun yang namanya Nazaret, yang kebetulan mereka ada di dusun juga yang namanya Bethlehem, jauh dari dekorasi-dekorasi yang mewah dan megah, jauh dari segala pesta pora, saudara. Tetapi di dalam keremeh-temehan ini, rencana keselamatan Tuhan, rencana keselamatan Allah yang maha dahsyat itu sedang digenapi. Saudara, pertanyaannya apa sih pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan melalui cerita Natal yang sangat sederhana ini? Saudara-saudara, Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan supaya semua orang bisa datang kepada Dia. Yesus, Sang Juru Selamat, datang dalam keadaan yang paling rendah supaya semua orang dari semua kalangan bisa bertemu dengan Dia. Saudara, kasur pertama bayi Yesus adalah palungan. Kamar bayi yang pertama Yesus adalah kandang binatang. Supaya tidak ada gerbang istana yang menghalang-halangi gembala untuk datang kepada Dia. Supaya Dia mudah dicari. Supaya Dia mudah dijumpai oleh siapapun. Saudara, di dalam pelayanan Yesus di dunia ini, tidak ada puluhan pengawal di sekitar Yesus, tidak ada puluhan bodyguard, tidak ada puluhan pasukan malaikat yang menjaga supaya orang nggak bisa datang kepada Yesus. Nggak ada, saudara. Tapi dengan begitu supaya orang yang sakit kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kelaparan, orang yang kerasukan setan, semuanya dalam jarak yang bisa disentuh oleh Yesus. Sampai bayi kecil yang lahir di palungan itu mati di kayu salib. Semua orang bisa lihat Dia. Semua orang bisa mendekati Dia. Semua orang bisa pegang Dia. Yesus lahir dalam kehinaan, hidup dalam kesederhanaan, dan mati dalam kesengsaraan. Karena Yesus adalah juru selamat untuk semua kalangan manusia, termasuk bagi mereka yang dianggap paling rendah, paling hina, dan paling terpinggirkan, yang paling sengsara, dan yang paling berdosa. Saudara, Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan supaya semua orang bisa datang kepada Dia. Tapi sayangnya tidak semua orang mau datang menyambut Yesus. Saudara, di zaman ini ada banyak orang yang merasa gak butuh Tuhan, gak butuh juru selamat, mungkin karena mereka merasa karena kebaikannya bisa menyelamatkan mereka. Mungkin karena mereka merasa semua berhala-berhala mereka bisa menyelamatkan mereka. Tapi di Natal yang pertama itu, Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya paling benar, melainkan orang yang sadar bahwa dirinya orang berdosa yang butuh juru selamat. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang mengerti pentingnya Natal. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya ini melarat dan compang-camping secara rohani, gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Justru merekalah yang paling mengerti pentingnya peristiwa kelahiran juru selamat di palungan kecil Bethlehem itu.
Saudara-saudara, tanggal 6 Desember tahun 1939 di San Juan, di Puerto Rico, lahir seorang bayi laki-laki bernama Nicky Cruz. Saudara, Nicky tumbuh jadi anak-anak, jadi remaja, jadi anak remaja yang sangat jahat, sangat brutal, sangat bandel, nakalnya minta ampun. Saking brutalnya Nicky ini, remaja bernama Nicky ini, bahkan mamahnya sendiri panggil dia anak setan. Dan akhirnya mama papanya nyerah mendidik dia, membesarkan dia. Waktu Nicky berusia 16 tahun, saudara, di tahun 1955, dia dikirim ke daerah Brooklyn di New York, di Amerika, untuk diasuh sama kakaknya. Di kota New York itu, Nicky ini bukannya makin baik, tapi makin jahat, makin brutal lagi. Dia bergabung dengan satu geng yang namanya Mau Maus, geng Mau Maus. Karena saking hebatnya kejahatan dia, saudara, dalam 6 bulan dari dia gabung, langsung jadi ketua geng, saudara. Si Nicky ini. Nicky bersama dengan gengnya, geng Mau Maus itu, melakukan banyak kejahatan. Sampai saudara, geng ini jadi salah satu geng yang paling ditakuti di New York waktu itu. Tahun 50-an itu. Nah, saudara, singkat cerita kemudian ada seorang pendeta yang badannya kurus, yang namanya David Wilkerson. Dia berkhotbah di jalan-jalan di kota New York, termasuk di jalan-jalan tempat geng, banyak geng di situ. Jalanan yang berbahaya sekali. David berkhotbah di situ. Satu hari David ini bertemu dengan Nicky di jalanan kota New York. David berkata bahwa Yesus mengasihi Nicky dan tidak akan pernah berhenti mengasihi Nicky. So, Nicky menampar mukanya David. Pok! Gak kapok, saudara. Besoknya David ini datang lagi dan berkhotbah lagi. Khotbah yang sama kepada Nicky Cruz nih. Nicky kembali tampar lagi si David, hamba Tuhan ini. Pok! Nicky mengatakan, kalau kamu datang lagi, saya bunuh kamu. Lamun maneh datang deui urang paehan maneh. Bahasa gangster ya. David Wilkerson melihat ke mata Nicky, saudara, dan berkata dengan kalimat yang terkenal. David berkata begini kepada Nicky, kamu bisa membunuh saya. Bahkan kamu bisa memotong-motong saya jadi 1000 potong dan menghamparkannya di jalanan. Tetapi setiap potongan itu mengasihi kamu. Saudara, David Wilkerson tidak menyerah. Malahan, saudara, 2 minggu setelah itu, David mengadakan KKR di satu gedung. Satu gedung arena tinju di daerah itu. Dan mengundang, saudara, ini menariknya ya, mengundang geng Mau Maus datang ke KKR itu. Saudara, di acara ibadah KKR itu ada nyanyian, ada apa begitu. Kemudian sebelum khotbah, sebelum David ini berkhotbah, dia ngomong begini, saudara. Itu ngomong-ngomong geng Mau Maus sudah ada di situ ya. Nicky dan teman-temannya. David berkata begini, saudara. Kita meminta anggota geng untuk mengumpulkan kolekte, kata David. Bolehkah saya minta 6 orang sukarelawan dari geng Mau Maus? Nicky kaget sekali, saudara. Tapi akhirnya dia menunjuk 5 orang temannya, kemudian bersama dengan dia 6 orang. Mereka maju ke depan. Maka si David ini mengkasih kardus ya, kardus masing-masing 1 orang untuk kumpulkan kolekte. Malam itu, saudara, di KKR itu, pelayan kolektannya gangster semua, saudara. Saudara, kira-kira kalau yang ngumpulin kolektan itu gangster, kira-kira saudara kasih banyak apa dikit? Saudara? Dikit ntar salah, nanti banyak ntar dibawa kabur begitu ya. Dan orang-orang di situ sudah mikir, saudara, ini pasti dibawa kabur sama mereka. Mereka tahu siapa Nicky, mereka tahu siapa geng Mau Maus. Dan mereka nggak bawa kabur, saudara. Mereka bawa persembahan itu ke depan, dikasih ke pengkhotbahnya, David Wilkerson itu. Setelah itu, saudara, David berkhotbah dengan semua orang di situ dan geng Mau Maus itu.
David Wilkerson berkhotbah, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka akan ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan Roh Kudus bisa mengubah hidupnya jadi baru seperti bayi lagi. Sudah dengar kalimat itu, tiba-tiba Niki merasa dia kepingin sekali punya awal hidup yang baru. Langsung di pikirannya keluar semua potret kehidupannya yang lama itu. Semua kejahatan-kejahatannya, semua dosa-dosa yang dia buat. Melintas semua gambar-gambaran itu di pikirannya malam itu. David berkata di khotbahnya, engkau bisa jadi manusia yang berbeda. Hidupmu bisa diubahkan, kata David. Niki berpikir dalam hatinya, aku mau itu, aku butuh itu. Tapi rasanya gak mungkin buat aku. Dalam hatinya Niki berkata begitu. Suruh waktu David Wilkerson mengundang orang-orang yang mau hidupnya diubahkan, maju ke depan. Niki orang pertama yang maju ke depan. Dan di situ dia mengucapkan doanya yang pertama kali dalam hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata begini, Dear God, I'm the dirtiest sinner in New York. I don't think you want me. But if you do want me, you can have me. As bad as I was before, I want to be that good for Jesus. Sudah artinya, ya Tuhan, aku adalah pendosa yang paling kotor di kota New York. Aku merasa engkau tidak mungkin menginginkan aku. Tapi kalau engkau menginginkan aku, engkau bisa memiliki aku. Seburuk apapun masa laluku, aku ingin berubah dan hidup yang terbaik untuk Yesus. Besoknya, mengejutkan sekali, Niki dan beberapa anggota geng datang ke kantor polisi. Mereka kasih pistol mereka, pisau mereka, batu bata yang buat tawuran itu mereka kasih di kantor polisi. Dan besoknya juga, Niki menukarkan tongkat baseball yang biasa dipakai buat pukulin orang. Tukar dengan satu Alkitab dari David Wilkerson itu. Niki Cruz akhirnya bertobat dan memutuskan jadi hamba Tuhan. Dia masuk ke sekolah Alkitab dan jadi seorang rohaniwan, seorang pengkhotbah. Dan Niki sudah dipakai Tuhan kembali ke lingkungan lamanya untuk berkhotbah dan membawa banyak orang dari gengnya yang lama itu dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah Niki mendirikan sebuah lembaga yayasan untuk menjangkau anak-anak yang terabaikan. Sudah ini adalah foto Niki Cruz di masa tuanya. Dia jadi seorang pengkhotbah, dia pergi ke banyak tempat, ke banyak negara, memberitakan kabar baik, Injil Kristus, yang membawa pemulihan, pengampunan, dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saudara, di Natal yang pertama itu, Yesus lahir di kandang binatang, di palungan yang hina, supaya orang-orang yang semiskin apapun bisa datang kepada Yesus. Supaya orang-orang yang gak punya apa-apa bisa datang kepada Yesus. Supaya orang-orang yang paling terpinggirkan bisa datang kepada Yesus. Supaya para gembala itu yang miskin, yang gak dianggap orang itu bisa datang kepada Yesus. Supaya orang yang masa lalunya segelap apapun bisa datang kepada Yesus. Supaya seorang gangster brutal yang disebut mamahnya anak setan itu, yang namanya Niki Cruz itu, bisa datang kepada Yesus. Supaya orang seperti Timothy Sugianto ini yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan kebobrokan ini, dan kelemahan ini, bisa datang kepada Yesus. Supaya kita semua bisa datang kepada Yesus.
Supaya banyak orang yang dalam keadaan semelarat apapun kerohaniannya, secompang-camping apapun kerohaniannya, bisa datang kepada Yesus. Saudara, dengan sikap apakah kita menyambut Natal di tahun ini? Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan, supaya semua orang bisa datang kepada-Nya. Karena itu mari menyambut Natal dengan sukacita, dalam perendahan diri di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita masuk ke saat hening. Saudara, di ibadah Natal pagi ini, maukah engkau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerohanianku melarat dan aku butuh juru selamat. Maukah saudara? Maukah saudara berkata kepada Tuhan Yesus pagi ini, Tuhan Yesus, aku mau hidupku diubahkan. Maukah saudara? Maukah saudara berkata dalam hati di pagi ini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu dalam dunia. Aku mau menyambut Engkau dengan sukacita. Maukah saudara? Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi ini menilik dan melawat setiap hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.